Hari-hari berlalu seperti biasa. Tidak ada yang terasa istimewa bagi Mini. Berangkat kerja sesuai dengan jadwal dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Orang-orang yang datang ingin melamarnya pun masih ada. Entah kapan mereka akan berhenti. Mini sudah jengah sebenarnya melihat manusia yang tamak akan harta dan kekuasaan selalu datang silih berganti. Kalau saja Mini tidak mengikuti lomba dulu, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Sekarang malah mereka seakan berlomba-lomba mengambil hati Mini lewat sogokan yang menurut Mini tidak ada romantis-romantisnya sama sekali. Berbagai macam kiriman barang-barang mewah selalu ada saja di rumahnya. Dari tas branded, perhiasan, bahkan pernah ada yang mengirimkan mobil juga. Tapi semuanya ditolak oleh Mini. Mbok, ada kiriman barang lagi. Mini masuk ke dalam rumah sepulang kerja. Ia melihat Sri meletakkan 4 buah kotak dengan ukuran berbeda di meja sudut ruangan. Iya Neng, tapi ini ada satu surat. Si Mbok tidak tahu dari siapa. Hanya tadi ada 2 orang yang mengantarkannya kemari. Sri menyodorkan amplop berwarna merah muda kepada Mini. Terima kasih Mbok, sahut Mini sambil menerima uluran surat dari tangan Sri. Memang ada gitu, orang kayak ngirim surat cinta, kayak ABG aja. Mini geleng-geleng kepala. Ia lalu berjalan menuju kamarnya membawa sepucuk surat yang diyakini sebagai surat cinta. Dilemparkannya asal tas punggung yang tadi ia kenakan di atas kasur. Dengan posisi tengkurap, dibukanya amplop itu dengan rasa penasaran. Siapakah gerangan yang mengirimkan surat itu? Pengusaha batu bara? Ah, tidak mungkin. Petinggi rumah sakit? Lebih tidak mungkin. Pejabat farmasi? Jauh dari kata yakin. Mini menerka-nerka siapa nama pengirim surat sambil senyum-senyum sendiri, bersamaan tangannya membuka lipatan kertas di dalamnya. Astaga, Mini langsung berubah posisi duduk saat mengetahui isi surat itu. Tulisannya sangat singkat, tanpa nama pula. Tapi si Maimunah sudah pasti bisa menebak kalau surat itu dari Tuan Alex. Wanita gagal tumbuh, bayar ganti rugi secepatnya. Dan tentu saja ada lembar kedua yang menerangkan berapa jumlah uang yang harus dibayarnya. Dasar Tuan Alex sialan, aku cabut pujian-pujianku setiap malam untukmu. Kukira Tuan melupakan kejadian itu, tapi ternyata aku salah. Mini menyesali perbuatannya selama sebulan ini. Dia mengira Alex tidak akan menagihnya, apalagi gaji bulan ini diterimanya dengan utuh. Mini menghela nafas panjang. Nyesel aku tadi cerita sama Biska, gumamnya. Flashback on. Biska dan Mini sedang menikmati makanan di kafe langganan mereka. Restoran itu lumayan jauh dari rumah sakit tempatnya bekerja, hingga membuat Mini meninggalkan motornya di parkiran rumah sakit dan berangkat bersama Biska yang sudah menjemputnya. Gak apa-apa nih, kita makan siang di luar, tanya Biska saat mereka tidak sedang di dalam perjalanan. Aku itu masuknya jam 2 bis, sengaja datang cepat biar bisa traktir kamu makan, jawab Mini. Biska tersenyum. Ada acara apa nih? Tumben pakai acara traktir segala, sudah punya banyak uang, canda Biska. Mini tertawa lirih mendengar candaan dari lelaki yang duduk di belakang kemudi. Lelaki yang memang selalu ada untuknya, lelaki yang sering membantunya dikala dirinya kesulitan. Bahkan dulu Biska adalah yang memberikan ide untuk Mini menggundurkan diri dari ajang lomba. Naktir sahabat kan gak harus nunggu kaya bis, saut Mini yang mendapat anggukan dari Biska. Niat Mini mentraktir Biska adalah sebagai rasa ucapan terima kasihnya atas bantuan Biska kemarin. Padahal Biska sudah menolak ajakan Mini, tapi Mini tetap ngotot ingin mentraktir dan mengancam tidak akan meminta bantuan dari Biska lagi kalau Biska menolaknya. Setelah sampai di restoran, Biska dan Mini memesan makanan dan minuman untuk makan siang mereka.
Minuman datang terlebih dahulu. Minnie menunggu makanan yang sedang dimasak sambil menikmati dinginnya milkshake strawberry. Minnie mengedarkan pandangannya ke segala arah, sampai pandangan mata Minnie menemukan sosok pria yang ingin dilihatnya sekaligus ingin dihindarinya. Tuan Alex, nama itu lolos begitu saja dengan sendirinya dari bibir Minnie. Biska melihat ke arah pandang Minnie, mencari sosok Tuan Alex yang namanya sudah tidak asing lagi. Tapi wajahnya jarang sekali terlihat langsung. Biska hanya pernah melihat saat Tuan Alex muncul di televisi. Pantas aja kamu nyampe menyebutnya Cogan. Aslinya keren banget gitu, ucap Biska. Minnie dengan cepat menoleh ke arah Biska yang masih memperhatikan Tuan Alex. Alex tadi sedang berjalan bersama dengan Alfian menuju ke arah sudut ruangan, tempat yang lumayan lebih private. Bis, kamu bukan jeruk minum jeruk kan? Pertanyaan Minnie membuat Biska tersedak karena terkejut karena wanita di hadapannya ini meragukan kejantanan dirinya. Min, ya kali aku doyan sama laki. Bisa digantung sama Simpok Saro nanti, ucap Biska. Minnie tergelak saat Biska menyebut nama ibu kandungnya. Mpok Saro, emak kamu gitu-gitu juga. Minnie masih tertawa. Ngaku jadi emak kalau pas anaknya gajian doang dia mah. Coba kalau pas tanggal tua, mulutnya ngomel aja tiap hari. Masa udah kayak orang perang adu senjata. Segala nyuci piring berisik banget lagi. Panci-panci nyampe pada penyok di rumah karena dibanting-banting sama Simpok Saro. Biska menceritakan kelakuan ibunya hingga membuat Minnie tak kuasa menghapus air matanya karena terlalu banyak tertawa mendengar cerita Biska. Ibunya Biska ini matre banget, suka pamer lagi. Kalau Biska habis gajian, yang duluan tahu adalah ibunya. Tanggal gajian setiap bulan sudah dilingkari pakai spidol warna merah, biar gak lupa katanya. Tapi uang dari Biska habis dalam 2 hari. Segala isi kulkas penuh, setiap tukang jajanan keliling yang lewat depan rumah dibelinya lah, baju baru dibelinya setiap bulan. Seneng kamu ya kalau dengar aku cerita tentang Pok Saro, sarkas Biska. Sambil menggeser makanan yang mereka pesan di hadapan Minnie. Biska mengangguk ramah dan berterima kasih kepada waiters yang membawa makanan pesanan mereka. Ya gimana ya, emak kamu itu lucu bis, seru banget orangnya. Aku aja betah kalau ngobrol sama ibu kamu. Heboh banget orangnya. Seru karena cuma sesekali ke rumah kan. Coba tiap hari, paling kamu tiap hari mesti ke dokter THT buat meriksain telinga kamu. Saud Biska. Udah ah, gak usah bahas Simpok Saro lagi. Lagi seneng dia, lagi banyak duit. Aku yang kerja, dia yang gajian, sambungnya lagi. Kualat kamu nanti bis, ngatain orang tua sendiri kayak gitu, saut Minnie. Gak bakal lah, malahan kalau bisa mau kutukar tambah aja sama ibu-ibu tukang pecel deket rumah. Kamu kira barang ditukar tambah? Minnie geleng-geleng kepala. Biska tak lagi menyauti ucapan Minnie. Baginya, makanan yang ia pesan lebih menarik daripada Simpok Saro. Ibu kandung rasa ibu tiri baginya. Bis, Biska tidak bisa menjawab karena mulutnya penuh dengan makanan, tapi kepalanya mendongak menatap wajah Minnie. Tuan Alex itu keren banget ya, kayaknya aku ngefan deh sama dia. Minnie berkata sambil meletakkan kedua tangannya di bawah dagunya. Pandangannya tertuju ke arah meja di sudut ruangan. Biska segera menelan makanannya. Jangan nyampe kamu mimpi ketinggian ya Min. Kalau kamu jatuh aku gak bakalan mau nolongin kamu. Yang ada aku malah syukurin kamu, ucap Biska. Ih, kamu mah bis. Minnie melirik ke arah Biska. Aku mah gak berharap mau jadi istrinya kok. Cuma gak nyangka aja kalau ternyata Tuan Alex gak nyari aku buat nagih ganti rugi. Aku kira nih ya, aku bakalan dihadang di jalan dan Tuan Alex merampas motorku. Atau yang lebih parah, aku bakalan diculik dan dikawin kontrak sebagai gadis pelunas hutang, saut Minnie.
Iya, abis itu kontraknya dibatalkan karena Tuan Alex jadi bucin ke kamu dan kalian jadi suami istri betulan kayak di novel-novel online gitu. Gitu kan? Mau kamu? Cibir Biska. Ya, nggak gitu juga kali. Itu mah cuma ada di dunia halu, dunia fiksi. Mini menjatuhkan tangannya lalu mulai menikmati makanan yang mulai dingin. Sementara orang yang sedari tadi jadi pusat perhatian Mini terlihat serius sedang membicarakan bisnis dengan rekan kerjanya. Tapi Alex tadi sempat melihat ke arah Mini saat Mini tertawa lepas bersama dengan Biska. Rupanya kau sedang sangat bahagia, wanita gagal tumbuh, gumamnya dalam hati. Al, cari data semua pegawai wanita di rumah sakit Bintang Harapan, bisik Alex. Vian mengernyitkan keningnya. Tidak mungkin kan Tuan Alex mau mencari teman kencan dari karyawan rumah sakit? Baik Tuan. Vian mengangguk patuh. Lalu ia berdiri dan berjalan sedikit menjauh dari tempat duduknya tadi. Sedikit mengotak-ngatik ponselnya tanpa banyak pertanyaan untuk apa dirinya melakukan itu. Tak lama kemudian ponselnya bergetar. Vian menghampiri meja tuannya kembali. Apa yang Anda minta sudah dikirimkan ke alamat email Anda, Tuan, bisik Vian di telinga Alex. Bagus, aku suka cara kerjamu, Al, puji Alex. Lalu mereka melanjutkan kegiatan siangnya. Pembahasan bisnis ini ditutup dengan senyum sumringah dari kedua belah pihak. Jabat tangan dilakukan sebagai tanda kerjasama yang akan mereka jalin. Alex keluar restoran setelah makan siang bersama. Saat melewati meja Mini, Alex tersenyum sinis. Kita lihat, apakah setelah hari ini kau masih bisa tertawa, wanita gagal tumbuh? Dan derap langkah penuh wibawa, Alex dan Vian meninggalkan kesan yang mendalam bagi para pengunjung karena dapat melihat dua orang tampan yang berhasil menyita perhatian para kaum hawa di sana, termasuk Mini yang masih saja memandang punggung lelaki yang sedari tadi menjadi pusat perhatiannya sampai tubuh tegap itu menghilang keluar dari restoran. Flashback off. Tuan Alex kejam. Orang kaya tidak punya perasaan. Aku sumpahin kamu jatuh cinta padaku. Menyadari ucapan terakhirnya tidak akan memungkinkan membuat Mini merebahkan tubuhnya di kasur miliknya. Nunggu Biska jadi keren di Cangwuk kali ya. Kalau Tuan Alex bisa cinta sama aku. Maimunah alias Mini Paulina tersenyum sendiri karena berhasil menistakan Biska dalam pikirannya. Neng, ada apa? Kenapa teriak-teriak? Sri tampak panik dan langsung berlari masuk ke dalam kamar Mini saat mendengar teriakan dari dalam kamar Mini. Mini menoleh. Gak ada apa-apa kok mbak. Cuma kaget aja habis baca surat tadi, jawab Mini dengan jujur. Oh, Neng Mini dapat surat cinta ya, nyampe heboh gitu bacanya, senyum-senyum lagi. Sri menggoda Mini. Mini terduduk kaget. Mbok, aku senyum bukan karena baca surat ini, Mbok. Ini mah surat horor. Amplopnya aja yang warnanya pink, tapi isinya bikin jantung rasanya mau copot dari tempatnya. Neng jangan malu-malu gitu sama mbok mah. Mbok dulu pernah mengalaminya. Sri malah mesem-mesem teringat masa mudanya dulu. Alamak, ini bukan surat cinta mbok, tapi surat tagihan hutang, jelas Mini. Gebrak. Imajinasi hancur sudah. Di sebuah klub malam, hiruk pikuk dan aroma alkohol menyengat menusuk ke dalam indera penciuman. Pakaian yang minim seakan wajib dikenakan di tempat ini. Lampu kerlap-kelip mewarnai ruangan yang redup, seakan menambah semarak pesta di sebuah klub malam elit. Tidak sembarangan orang yang bisa duduk ke dalam klub ini, hanya orang-orang yang memiliki tanda khusus yang diizinkan untuk masuk. Dan disinilah sang wakil presidir Husada Group berada, di salah satu ruangan di dalam klub malam. Ia bersama dengan dua wanita seksi di kanan dan kirinya, menyentuh apa yang ingin dia sentuh pada wanita-wanita yang sudah dipilihnya. Sedangkan asisten pribadi dengan wajah datarnya duduk memainkan ponsel dan menundukkan wajahnya. Ia enggan melihat apapun yang dilakukan tuannya di ruangan ini.
Vian mengangkat tangan kirinya saat 4 orang wanita masuk ke dalam ruangan, menolak tanpa suara. Tapi salah satu dari mereka penasaran dengan asisten Tuan Alex yang baru beberapa kali diajaknya ke klub ini, hingga membuat dirinya memberanikan diri maju dan langsung duduk di pangkuan Vian. Vian yang terkejut langsung mendorong wanita penghibur itu dengan keras, hingga sang wanita itu jatuh terjerembab ke lantai dan mengumpatnya dengan kasar. "Kau sudah bosan hidup, ha?" Sorot mata yang tajam seakan menghunus bagai pedang. Nyali sang wanita menciut. Dengan wajah malu bercampur kesal, ia meninggalkan ruangan VVIP yang sudah dipesan oleh Tuan Alex. Alex tergelak melihat raut wajah Vian yang sangat marah. Keempat wanita itu berani masuk karena Alex mengirim pesan kepada Tit untuk mengirim 4 orang wanita ke ruangannya agar asistennya itu bisa memilih. "Kau jangan jual mahal, Al. Pilihlah 2 orang wanita untuk menemanimu. Tadi kulihat mereka cantik-cantik dan menggoda," ucap Alex. Tangannya masih sibuk menjelajahi apa saja di kanan dan kirinya. "Saya hanya akan memastikan keselamatan Anda, Tuan. Silakan Anda bersenang-senang tanpa memperdulikan saya." Vian tetap pada pendiriannya. Ia duduk kembali setelah amarahnya mereda. Alex tidak meladeni Vian lagi. Ia sibuk memilih wanita beruntung mana yang akan dibawanya ke kamar apartemennya malam ini. "Kau ikut aku menyukai sentuhanmu." Alex berdiri dan menarik wanita berbaju merah yang tengah sibuk membereskan pakaiannya. Alex lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dan melemparkan ke arah wanita di hadapannya yang tidak dipilihnya. "Padahal aku ingin sekali tidur dengan Tuan Alex. Dengan begitu tarifku akan naik di sini." Dipungutnya uang-uang yang bertaburan itu dengan senyuman dusta. "Terima kasih, Tuan." Wanita itu keluar setelah menerima bayarannya. Sedikit melirik Vian saat akan keluar dari pintu dengan bergidik ngeri. "Antar aku ke apartemen, Al." Alex berjalan keluar pintu bersama wanita pilihannya. "Baik, Tuan." Vian menghela nafas. Sudah berkali-kali ia melihat kejadian ini. Tugasnya di tempat ini hanyalah melindungi tuannya. Tidak ada tujuan lain. Dengan langkah cepat, dia segera menyusul tuannya keluar dari klub. Dibukanya kursi penumpang untuk Alex dan menutupnya kembali. "Saya tidak dibukakan juga?" tanya sang wanita dengan tidak tahu dirinya. Vian memandang remeh wanita itu. Kalau kau mau kehilangan tanganmu, akan kubukakan pintu mobil ini untukmu," ucapnya dengan sinis. Vian tidak perlu hormat kepada wanita-wanita yang dibawa oleh Alex. Toh, mereka juga akan dihempaskan setelah malam ini. Mendengar ancaman dari Vian membuat wanita itu segera mengitari mobil dan membuka pintu mobil di sebelah kanan. Vian mengendarai mobil tanpa memperdulikan apapun yang terjadi di kursi penumpang. Pandangan matanya fokus ke depan, bahkan suara-suara yang seakan menjadi polusi udara seakan tidak mampu masuk ke dalam indera pendengarannya. Mobil berhenti setelah sampai di depan lift khusus apartemen Alex. "Jangan lupa transfer uang untuk adikku, Al." Alex mengingatkan rutinitas bulanan untuk mengirimkan uang saku kepada adiknya yang tinggal terpisah dengannya. "Baik, Tuan." Vian menganggukkan kepalanya tanpa menoleh sedikit pun. Setelah Alex dan wanita itu turun, Vian memarkirkan mobil Alex ke tempat parkir khusus, meninggalkan mobil tuannya di sana dan beralih ke mobil inventaris dari kantor untuknya. Sebuah mobil sedan mewah untuk asisten pribadi Tuan Alex. "Kalian berjaga di sini," perintah Vian kepada 4 orang pengawal yang selalu mengikuti dan menjaga tuan mereka dari jarak aman. "Baik, Tuan." Para pengawal hormat kepada Vian. Bagi mereka, Vian itu sama saja dengan Alex. Keputusan yang Vian ambil sudah pasti mendapat persetujuan dari Tuan Alex. Di apartemen Alex, Alex menyibakkan selimut yang menutupi tubuhnya. Wanita semalam sudah diusirnya dan diberikan uang kompensasi karena hasil kerja kerasnya memeras keringat. Di apartemen miliknya inilah Alex selalu menghabiskan waktu bila sedang libur. Rumah besar tempat keluarganya yang dulu berkumpul dan lengkap, kini hanya tinggal ayahnya dan para pembantu rumah tangga. Bramasta sudah seperti orang yang kurang gairah hidup. Perceraian 4 tahun yang lalu menjadikan Bramasta menjadi pemabuk karena
kehancuran rumah tangganya. Dari itulah Alex malas untuk pulang. Baginya, rumah besar itu bukanlah rumah lagi, hanya sebuah bangunan megah yang terasa mati. Tidak ada cinta di dalamnya, yang ada hanyalah kemunafikan. Itulah kenapa aku tidak ingin menikah. Pernikahan hanya akan membawa derita dan sengsara. Aku dan Brian akan menjadi korban atas pernikahan ini. Alex menegak habis air mineral yang ia keluarkan dari dalam kulkas, lalu meremas botol air mineral kosong di tangannya. Pernikahan tuh bullshit. Alex berbicara pada dirinya sendiri bahwa ia membenci ikatan pernikahan dan perasaan cinta. Tanpa cinta, dia juga bisa menikmati kepuasan dirinya. Akal sehatnya tertutup dengan kekecewaan yang mendalam, hingga membuat seorang Alex tidak mempercayai apa itu sebuah pernikahan. Keesokan harinya, Mini sudah berada di depan gedung Husada Group yang menjulang tinggi. Ia bertekad untuk menemui Tuan Alex. Mungkin ia bisa meminta kepada petinggi perusahaan tersebut untuk meminta keringanan, walaupun itu terlihat mustahil. Semoga aja Tuan Alex berbaik hati. Semangat Mini. Semangat, Tuan Alex juga manusia. Mini mencoba menenangkan pikirannya yang kacau dari semalam. Mini menarik nafas panjang dan menghembuskannya secara perlahan. Itu dilakukannya berulang-ulang sampai detak jantungnya kembali normal. Dengan langkah pasti, Mini memasuki lobi perusahaan Husada Group. Mini berjalan menuju ke meja resepsionis untuk memastikan Tuan Alex berada di tempatnya atau tidak. "Apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya?" tanya resepsionis. Mini terkejut, dia lupa jika bertemu dengan orang penting tidaklah mudah. "Belum, Mbak," jawab Mini. "Mohon maaf, bila Anda ingin menemui Pak Alex, silahkan membuat janji terlebih dahulu." Resepsionis tersenyum dengan ramah. Raut wajah Mini berubah kecewa. Gagal sudah, ia bertemu dengan Alex hari ini. Bukan apa-apa, Mini takut kalau Alex nekat datang ke rumahnya dan nantinya akan bertemu dengan Boy. Sudah dipastikan abangnya akan sangat murka bila mendengar Mini memiliki hutang, apalagi dalam jumlah yang tidak sedikit. "Apa tidak bisa ditelepon aja, Mbak, Tuan Alexnya? Saya datang karena menerima surat dari Tuan Alex," ucap Mini sedikit memohon. Resepsionis terdiam sesaat, kemudian tersenyum kembali. "Mbak, tunggu aja di sana kalau begitu. Mungkin sebentar lagi Pak Alex datang." Sang resepsionis menunjuk sofa di pojok lobi sebagai ruang tunggu. "Terima kasih ya, Mbak." Mini tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu berjalan menuju sofa dan memutuskan untuk duduk menunggu Alex. 10 menit, 20 menit, 30 menit, hingga 1 jam berlalu. Orang yang ditunggu-tunggu belum muncul juga. Mini mulai bosan. Berkali-kali diliriknya jam yang ada di dinding lobi. "Mungkin lain kali aja ya aku datang kemari." Mini bangun dari duduk dan memutuskan untuk kembali esok harinya. Tapi ketika sampai di depan pintu, Mini melihat Alex turun dari mobil mewah dengan menggunakan setelan jas berwarna biru dan kacamata hitam yang melekat di wajah tampannya membuat Mini diam membeku. Nyalinya semakin menciut melihat Alex yang begitu dihormati dan disegani oleh semua karyawan. Apa berani dia mengajukan penawaran dengan orang yang sangat dihormati dan disegani itu? Saat Mini akan mendekat, seorang pria yang terlihat lebih muda segera berdiri di belakang Alex. Asisten pribadi itu datang bersama dengan Alex. Mereka baru menyelesaikan rapat penting di luar. Alex berjalan begitu saja melewati Mini, membuat Mini segera menyusul langkah kaki Alex untuk kembali masuk ke dalam lobi. "Tuan, saya mau bicara," seru Mini. Vian segera berhenti saat mendengar suara yang mengganggu gendang telinganya. Berani sekali orang ini. "Siapa Anda?" tanya basa-basi. Vian langsung bertanya kepada Mini dengan wajah yang tanpa ekspresi. Alex yang mendengar namanya disebut berhenti dan berbalik badan. Ia melihat gadis dengan tampilan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Mini menggunakan celana panjang hitam dan kemeja soft pink. "Biarkan dia, Al, aku mengenalnya," ucap Alex. Vian yang sudah berdiri membentengi tuannya bergeser ke samping. "Ikut aku."
ucap Alex kepada Mini. Mini menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ini adalah kesempatan dirinya untuk meminta keringanan pembayaran ganti rugi yang tidak masuk akal di otaknya. Dengan segera, Alex berbalik dan berjalan menuju lift diikuti oleh Vian dan Mini. Apa yang kalian lihat? Kembali bekerja? Seru Vian kepada seluruh karyawan di lobi yang tampak keheranan melihat Alex yang mengajak seorang wanita untuk bersamanya. Padahal Vian tidak menoleh. Feelingnya terlalu kuat untuk menangkap situasi di lobi ini. Semua karyawan tersentak dengan suara tegas dari seorang Alfian. Berondong itu terlihat menakutkan, gumam salah seorang karyawan yang sudah 5 tahun mengabdi di perusahaan ini. Demi keselamatan jiwa raga dan penghasilannya, semua karyawan langsung terlihat sibuk bekerja, melupakan semua pertanyaan siapa gadis itu dan ada urusan apa dengan Alex. Mini berdiri paling belakang saat berada di lift khusus petinggi perusahaan Husada Group. Ia memandang tubuh tegap milik kedua orang yang berada di depannya. Alex berada di paling depan, Vian di belakangnya dan Mini berdiri mepet ke dinding. Gila, aku bisa sedekat ini dengan Tuan Alex. Tapi ini siapa ya? Masih muda, tapi kayaknya mempunyai pengaruh di perusahaan ini deh. Karyawan aja pada takut dengannya. Padahal wajahnya tampan dan tidak cocok dengan sifat kasarnya. Mini mencoba menerka-nerka apa jabatan Vian. Tekad yang semula sudah terkumpul terasa berantakan saat ini. Keberanian yang dari semalam dikumpulkannya mendadak hilang terbang jauh ke awan. Mini menarik nafas berkali-kali saat dirinya diminta untuk menunggu di luar ruangan. Berulang kali Mini melihat ke arah pintu yang tertutup. Hatinya seakan mengatakan untuk jangan masuk ke ruangan yang entah akan terjadi apa dengannya nanti di dalam. Apa aku kabur aja ya? Tapi ini adalah kesempatanku. Apakah Tuan Alex akan menyetujui permintaanku? Duh, kenapa aku jadi takut begini ya? Mini berperang dengan batinnya, tapi dia berusaha bersikap untuk tenang. Dia tidak mau terlihat ketakutan, apalagi banyak staf-staf di lantai tertinggi yang memperhatikan dirinya. Silakan masuk, Nona. Suara Vian mengagetkan Mini. Oh iya, Mini segera memasuki ruangan wakil presdir yang sebenarnya adalah ruangan presiden direktur. Apa bedanya? Mini pun tidak tahu. Kemarilah wanita gagal tumbuh. Alex menjentikkan jarinya memberikan kode kepada Mini untuk mendekat. Panggilan itu lagi. Tapi kenapa Tuan Alex terlihat mengerikan begini sekarang? Dan itu kenapa juga orang itu berdiri sambil melihatku begitu? Mini bergumam dan melihat Alex dan Vian secara bergantian. Dengan ragu-ragu, Mini melangkah maju. Lebih dekat dengan Alex. Kau berani mendatangiku, berarti kau sudah menyiapkan uang ganti rugi perbaikan mobilku kan? Alex seenaknya saja menyimpulkan. Mini dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bukan itu tujuannya datang kemari. Saya datang untuk meminta keadilan, Tuan. Mini menatap wajah lelaki tampan yang tidak cukup dekat dengannya. Alex tergelak mendengar ucapan Mini. Tundukkan pandanganmu. Suara tegas Vian kembali terdengar. Mini seketika menundukkan kepalanya, merasa takut juga dengan aura dari asisten Alex yang sepertinya lebih kejam. Maaf, ucap Mini dengan lirih. Memangnya kau punya nyawa berapa menuntut keadilan dariku? Bukankah nominal itu sepadan dengan total perbaikan mobilku yang kau tabrak? Tanya Alex. Tapi itu sangat besar sekali, Tuan. Abang saya aja memperbaiki kerusakan mobilnya, bahkan lebih banyak tergoresnya, tidak sampai 300 juta. Mini berusaha membuka mata Alex bahwa biaya perbaikan mobil tidak sampai ratusan juta seperti yang tertulis di total tagihan yang harus diganti oleh Mini. Bahkan bisa untuk membeli mobil satu lagi. Kau pikir mobilku itu odong-odong yang hanya diperbaiki di bengkel-bengkel pinggir jalan? Ucap Alex dengan sinis. Jelaskan, Al. Mobil Tuan Alex diperbaiki langsung di pabrik pembuatannya, Nona, di luar negeri. Dan karena kemuliaan hati Tuan Alex lah, biaya transportasi tidak dibebankan kepada Nona, jelas Vian. Mini langsung melotot tidak percaya. Jiwa miskinnya langsung menyeruak ke permukaan mendengar penjelasan dari Vian. Dia seenaknya aja memperbaiki mobilnya di luar negeri. Kenapa aku yang harus ganti rugi? Ingin rasanya Mini meminjam kantong ajaib Doraemon dan mengeluarkan pintu kemana saja, supaya ia bisa menghilang dari hadapan Alex dan asistennya. Jadi, serahkan uangnya kepadaku sekarang. Aku sibuk, tidak punya banyak waktu untuk meladeni orang yang tidak penting sepertimu, ucap Alex.
Saya tidak membawanya, Tuan. Saya kan sudah mengatakan kalau saya datang kemari untuk meminta keadilan. Tuan yang memilih untuk memperbaiki mobil Tuan ke luar negeri. Kenapa saya yang harus mengganti semuanya? Kalau Tuan meminta saya memperbaiki kerusakan mobil Tuan, saya akan memperbaiki di bengkel resmi yang sudah terpercaya dan itu pasti tidak akan menghabiskan biaya sampai ratusan juta. Entah punya keberanian dari mana Mini berbicara panjang kali lebar seperti itu. Beraninya kau berbicara seperti itu. Vian menatap tajam Mini dan akan maju menghampiri wanita yang sudah berbuat setengah kurang ajar itu. Alex mengangkat sebelah tangannya meminta Vian untuk tenang. Vian mundur kembali dan berdiri dengan tegak. Tapi tatapan matanya menatap tajam ke arah Mini hingga membuat Mini menundukkan wajahnya dalam-dalam. Aku cari mati datang kemari. Alex berdiri menghampiri Mini. Diangkatnya wajah wanita yang memiliki tinggi hanya sebatas pundaknya itu menggunakan telunjuknya. Aku punya penawaran bagus untukmu. Seringai jahat terulas di bibir miliknya. Kau bisa melunasi uang ganti rugimu dengan cepat kalau kau mau tidur denganku. Bisik Alex di telinga Mini. Mini sontak mengangkat wajahnya dan menampar pipi Alex dengan keras. Dasar kamu laki-laki bajingan. Kau pikir aku perempuan murahan? Mini sangat marah mendengar ucapan dari Alex. Apa yang kau lakukan? Vian maju dan mencengkram kerah baju Mini. Tatapan mata Vian yang terlihat murka dan tatapan wajah Mini yang juga marah saling bertemu. Kau sudah bosan hidup? Akan kupatahkan tanganmu karena kekurang ajaranmu ini. Vian mendorong Mini hingga Mini sampai terhimpit ke dinding. Lebih baik kau bunuh aku daripada aku harus menyerahkan tubuhku pada tuanmu itu. Suara Mini tidak ada rasa takut sedikit pun. Vian, Alex menangkap tangan Vian saat Vian akan melayangkan tamparan keras kepada Mini. Jangan kasar kepada wanita. Tapi dia sudah menampar Anda, Tuan. Saya tidak peduli. Pria ataupun wanita itu sama saja. Vian masih mencengkeram kerah baju Mini. Sebenarnya Mini merasa takut saat Vian akan menamparnya, apalagi amarah Vian yang terlihat sangat berkobar-kobar. Tapi demi harga dirinya, Mini akan berusaha membela diri sekuat tenaga. Sudah, lepaskan. Aku tadi yang sudah menyinggung perasaannya, makanya dia menamparku. Alex berusaha meredahkan amarah Vian. Dengan terpaksa, Vian melepaskan cengkeraman tangannya. Kau lihat betapa menakutkannya dia. Jangan coba-coba melawanku kalau kau tidak mau berurusan dengannya. Ucap Alex melirik kepada Vian yang tampak merapikan jasnya. Kalau Anda tidak merendahkan saya juga tidak akan bersikap kurang ajar kepada Anda, saut Mini. Ia membenarkan kembali bajunya yang terlihat berantakan. Alex menyeringai, kalau begitu aku ada tawaran kedua untukmu. Apa? Bekerja di klinik perusahaanku tanpa menerima bayaran sampai hutangmu lunas, jawab Alex. Bunuh aja saya, Tuan.